Halo semua, bertemu lagi dengan kami di channel Rivia Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembunuhan berantai, yaitu yang sering disebut dengan Rio Martil. Pembunuh berantai Rio Alex Bulo dengan nama lengkapnya bikin geger tanah air sekitar tahun 90-an. Dengan kasus pembunuhan berantai atau serial killer, sebelum kasus pembunuhan dua wanita yang dilakukan Rian asal Bogor terjadi. Aksi brutal Rio dilakukan dengan bermodalkan martil. Perbuatan dirinya tersebut membuat dirinya mendapat julukan Rio Martil. Julukan Rio Martil itu muncul karena dirinya menghabisi nyawa para korban dengan memukul kepala korban menggunakan martil. Dalam catatan Detikcom, Jumat 12 Maret 2021, sedari kecil Rio dikenal sebagai anak nakal. Tingkahnya membuat orang tuanya tidak mampu menanganinya lagi. Pada kala itu, Rio masih 8 tahun. Orang tuanya pun mengungsikan Rio kecil dari Sleman, Yogyakarta ke Jakarta, ikut kakak sulungnya yang terpaut umur 12 tahun. Di Jakarta, kenakalan Rio semakin menjadi-jadi ketika ayahnya tak lagi mengakuinya sebagai anak. Penyebabnya, Rio tak mau pindah agama yang dipeluk sang ayah. Kasih sayang keluarga yang diimpikan Rio pun semakin tercerabut. Rio lalu berteman dengan preman Senen, sering bolos sekolah, mabuk-mabukan, hingga mengganja. Kekerasan dan kejahatan pun menjadi sahabat karibnya. Rio menghidupi dirinya dengan menjual surat-surat kendaraan palsu. Setelah menikah, dia beralih kerjaan sebagai pencuri mobil. Dalam 3 hari, beliau bisa menggasak sekitar 3 mobil. Hidupnya makmur. Kepada istrinya, dia mengaku berjualan pakaian. Rio mulai kesandung masuk bui setelah penadahnya melaporkan dia ke polisi karena melarikan mobil bosnya itu. Kerjaannya sebagai pencuri mobil lagi karena sudah kadung menerima persekot mencuri mobil. Tapi karena di Jakarta dia sudah terkenal sebagai penjahat kambuhan, akhirnya Rio pindah operasi. Selain pindah tempat, dia juga ganti modus. Dia membekali diri dengan martil dan tak segan-segan membunuh korbannya. Sasarannya kini adalah pengusaha penyewaan mobil. Bidikan kota pertama Rio adalah Surabaya. Dengan martil mautnya, dia menghabisi pengusaha rental mobil dan menggondol sedan Mercy. Di Semarang, Rio melarikan Isuzu Panther setelah menggetok mati 2 orang dengan martil kesayangannya. Di Yogyakarta, percobaan pembunuhannya pun gagal. Pada 12 Januari tahun 2001, Rio menghabisi JJ Suraji di Baturaden, Banyumas. Dia menggondol sedan Timor milik JJ yang disewanya dari Bandung. Hotel Prodeo menjadi tempat tinggalnya setelah dijatuhi hukuman mati pada tahun 2001. Ketika diganjar hukuman maksimal itu, Rio bertekad untuk bertobat. Pada Agustus 2004, Rio dipindahkan ke Nusa Kambangan. 4 bulan setelahnya, seorang koruptor yang divonis 16 tahun, Iwan Zulkarnain, dikirim ke lapas yang sama dengan Rio. Karena sama-sama dari Sulawesi, Rio dan Iwan cepat akrab. Bahkan Iwan mengajari Rio mengaji. Tapi rupanya, bakat membunuh itu tak juga sirna dari Rio. Hanya karena diledek Iwan bahwa dia hanya bertaji di luaran saja, Rio naik pitam. Segera dia hantamkan kepala guru mengajinya itu ke tembok sel. Dia menghabisi nyawa Iwan dengan tangan kosong. Rio membunuh Iwan tepat di hari ulang tahunnya ke-27 tahun pada 2 Mei tahun 2005. Dengan catatan kelam Rio, akhirnya timah panas tim eksekutor menembus dadanya pada 8 Agustus tahun 2008 dini hari. Jenazah Rio Alex Bulo dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Kejawar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah siang harinya. Pada 12 Januari 2001, Rio menghabisi seseorang bernama JJ Suraji di Hotel Rosenda, Baturaden. JJ sendiri merupakan pengusaha rental mobil sekaligus berprofesi sebagai pengacara. Rio mengincar mobil Timor milik JJ. Usai menghabisi JJ, petugas hotel mencurigai gerak-gerik dari Rio. Ketika Rio keluar dari kamar tersebut,
Petugas hotel langsung memeriksa kamar dan menemukan bercak penuh darah di dinding kamar serta langit-langit kamar. Sementara jasad JJ dibaringkan di tempat tidur dengan ditutupi selimut. Akhirnya, Rio berhasil diamankan petugas hotel saat ditangkap di halaman parkir. Sekian cerita dari saya tentang Rio Martil. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment agar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.